Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia bagian Barat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Yang sama kita hormati Bapak Raswan selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab UIN Jakarta. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Bahasa Arab kelas 6A yang terdiri dari saya Dwi Kurnia Ramadan, teman saya Latifah Nur Rohimah dan Nur Kholisah. Di sini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran berbasis masalah dan strategi pembelajaran. Teman-teman silahkan bisa disimak video penjelasan dari kami sebagai berikut. Check it out. Baik. Yang pertama kita akan membahas tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Seperti yang kita ketahui bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah atau yang sering disingkat dengan SPBM itu dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian daripada masalah yang dihadapi, dan yang sebagai garis besarnya itu secara ilmiah ya. Jadi menyelesaikan masalah secara ilmiah. Dan yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah ya. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif atau induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Artinya, sistematis berarti berpikir ilmiah dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris itu artinya proses penyelesaian masalah yang didasarkan pada data dan fakta. Kemudian hakikat masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini itu adalah masalah yang bersifat terbuka. Artinya, jawaban daripada masalah tersebut belum pasti. Orang bisa berbeda orang bisa berbeda jawaban. Ya. Kemudian guru dapat memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk bereksplorasi, mengumpulkan dan menganalisis data secara lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Ya, tujuannya adalah yang tadi, peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis ya, untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Kemudian terdapat perbedaan antara pembelajaran inquiry dengan strategi pembelajaran berbasis masalah ini. Seperti yang kita ketahui bahwa strategi pembelajaran inquiry yang kemudian akan kita singkat dengan SPI itu juga memiliki strategi yang berupa atas masalah-masalah ya, menghadapi siswa dengan masalah. Hanya saja berbeda masalah antara SPI dengan SPBM ya. Masalah dalam SPI adalah masalah yang bersifat tertutup ya. Artinya jawaban dari semua masalah itu sudah pasti. Oleh sebab itu, jawaban dari masalah yang dikaji sebenarnya guru sudah mengetahuinya ya. Namun guru secara tidak langsung menyampaikannya kepada siswa. Nah, dalam SPI ini tugas guru pada dasarnya adalah menggiring siswa melalui proses tanya jawab pada jawaban yang sebenarnya sudah pasti. Tujuannya itu ingin menumbuhkan keyakinan dalam diri siswa tentang jawaban dari suatu masalah. Berbeda dengan masalah dalam SPBM yang itu masalahnya bersifat terbuka dan jawabannya itu belum pasti, sehingga daripada masing-masing peserta didik, masing-masing siswa itu mempunyai jawaban atas hasil data yang dia punya, hasil analisis yang setelah dia analisis itu dia sampaikan pendapatnya tentang masalah yang diberikan. Kemudian tentunya dalam setiap metode, strategi, pendekatan dan lain-lain itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun di dalam
SPBM ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya di antara lain itu dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Kemudian dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran pada siswa, ya kan? Kemudian yang ketiga itu siswa dapat mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian siswa juga mampu dapat mengembangkan kemampuan mengembangkan pengetahuan baru. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru yang mereka miliki, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Kemudian adapun kekurangan, di samping kelebihan tersebut juga SPBM ini memiliki kelemahan. Di antaranya itu manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya, ya kan? Kemudian yang terakhir, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang ingin mereka pelajari saja. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran kooperatif yang akan disampaikan oleh teman saya Latifah Nurrohimah serta Nur Kholisah. Waktu dan tempat disilahkan. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Jadi di pembelajaran kooperatif ini mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menetapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kerjasama dalam pembelajaran kooperatif ini sangat diperlukan. Pembelajaran kooperatif tadi kan itu pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Nah, masuk dari kelompok-kelompok itu apa? Yang dimaksudkan dengan kelompok-kelompok itu adalah pembelajaran ini dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan kompetensi anak yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu tidak hanya bertanggung jawab atas kemampuan dirinya sendiri, tapi dia juga bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekannya dalam memahami suatu materi pembelajaran. Next, kita lanjut ke karakteristik dan prinsip SPK. Nah, karakteristik strategi pembelajaran kooperatif itu apa? Karakteristiknya itu ada 4. Di sini ada pembelajaran secara tim, kemudian didasarkan pada manajemen kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, dan keterampilan bekerja sama. Kemudian dalam strategi pembelajaran kooperatif ini ada 4 unsur penting. Yang pertama itu adanya peserta dalam kelompok, kemudian adanya aturan kelompok, kemudian adanya upaya belajar kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai. Nah, untuk peserta kelompok sendiri itu siapa? Nah, yang pasti peserta kelompok adalah siswa dalam proses pembelajaran. Nah, pembentukan kelompok ini dilakukan dengan cara pendekatan terhadap siswa itu sendiri. Pendekatannya kita gimana? Yaitu dengan cara melihat kompetensi yang dimiliki anak ini. Jadi kita mengelompokkannya berdasarkan kompetensi yang berbeda-beda, bukan siswa yang mempunyai satu kompetensi ataupun siswa yang memiliki kompetensi tinggi disamakan dengan kompetensi tinggi, tidak. Jadi dalam strategi pembelajaran kooperatif ini kan berbentuk kelompok. Jadi kelompok itu guna adanya kelompok ini untuk
untuk membantu siswa lain yang berkompetensi rendah agar mampu memahami suatu mata pelajaran atau suatu materi dalam mata pelajaran. Baiklah, kita lanjut ke prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Nah, di sini terdapat 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Nah, di sini untuk terciptanya kelompok kerja yang efektif, setiap anggota kelompok masing-masing perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompoknya yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa tersebut. Dan inilah yang dinamakan hakikat ketergantungan positif. Terus yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Nah, di sini guru perlu memberikan penilaian terhadap individu dan juga kelompok. Penilaian individu bisa berbeda, akan tetapi penilaian kelompok itu selalu sama. Terus yang ketiga, interaksi tatap muka. Nah, pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi dan saling membelajarkan atau saling tukar pendapat gitu. Terus yang selanjutnya yaitu yang keempat, partisipasi dalam komunikasi. Nah, pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting untuk bekal mereka di kehidupan masyarakat kelak. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan pembelajaran, guru membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi.